Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi yang cukup sederhana tetapi memiliki pemahaman moral yang cukup baik, saudara-saudara. Ada sebuah cerita, yaitu sepasang suami istri, seorang petani. Dan petani ini dia punya ayam, dia punya kambing, dan punya sapi. Pada suatu hari, dia ini membeli perangkap tikus, jebretan tikus, saudara. Nah, tentu namanya saja jepretan tikus, sasarannya pasti tikus. Nah, waktu itu tikus di rumah itu, dia tahu bahwa saya menjadi sasaran untuk dibunuh di keluarga ini. Lalu si tikus ini begitu dia melihat petani ini pulang dari pasar, membawa jebretan tikus, si tikus ini ketakutan, saudara-saudara. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pergi ke kandang ayam. Dia pertama teriak-teriak dulu bahwa umur saya nggak akan lama. Karena di sini disediakan jebretan tikus. Mungkin juga ada yang lain, racun tikus barangkali. Sehingga dia berteriak-teriak. Nggak ada yang dengar, saudara-saudara. Lalu dia pergi ke kandang ayam. Si tikus ini berkata, "Ayam, saya ini sedang terancam bahaya. Pemilik rumah ini membeli jebretan tikus. Saya dalam keadaan bahaya." Lalu apa jawab ayam? "Ya mohon maaf ya, saya hanya bersedih saja melihat kondisi kamu. Tapi saya tidak bisa membantu, karena jebretan tikus ini kan bukan untuk saya, tapi untuk kamu." Ya sudah, tikus ini lalu pergi lagi mendatangi kambing. Dia berkata, "Kambing, aku dalam bahaya nih, karena pemilik rumah ini membeli jebretan tikus." Dan si kambing memberikan jawaban, "Aku turut simpati dengan keadaan kamu yang seperti itu. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa membantu. Karena itu bukan urusan saya. Saya hanya ikut bersimpati saja." Lalu si tikus ini akhirnya mendatangi sapi, saudara-saudara. Dia lalu berkata kepada sapi persis seperti yang diungkapkan kepada ayam dan kambing. Si sapi pun juga berkata, "Maaf, bagi saya itu terlalu sepele, terlalu jauh bahaya itu dari saya. Jadi saya tidak bisa membantu kamu. Karena itu toh bukan untuk saya, kematian itu sudah dipersiapkan untuk kamu." Lalu si tikus ini dia mendatangi ular, saudara-saudara. Dia berkata, "Ular, aku dalam bahaya nih. Karena saya ini diberi jebretan untuk saya bisa mati di situ." Si ular pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Maaf, untuk masalah ini jebretan tikus tidak akan bisa melukai saya." Akhirnya si tikus ini pasrah. Dia pulang kembali ke rumahnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada suatu malam, pemilik rumah ini terbangun karena dia melihat dan mendengar suara jebretan tikusnya itu bekerja, jebret gitu. Lah,
si pemilik rumah itu bangun, lalu dia melihat ternyata yang kena jebretan tikus itu bukan tikus, tetapi ular, saudara-saudara. Dan itu pun kenaknya cuman ekornya saja. Tentu saja ular itu berusaha untuk meronta-ronta. Tapi sepasang suami ini berusaha untuk membunuh ular itu. Dan apa yang terjadi? Ular itu berhasil dibunuh. Tetapi istri dari bapak petani ini sempat dipagut ular, saudara-saudara. Nah, sehingga yang terjadi adalah si istri ini mengalami demam tinggi. Dan pada waktu demam tinggi, si istri berkata, "Pak, saya minta tolong dibuatkan sop ceker ayam." Dan apa yang terjadi, saudara? Ayamnya mati. Karena diambil cekernya buat sop untuk makan ibu petani ini. Dan ternyata, saudara-saudara, sudah dikasih sop ceker ayam juga nggak kunjung sembuh. Teman-temannya pada datang, lalu dia memberikan saran, coba dimakanin hati kambing, barangkali bisa sembuh. Akhirnya apa? Kambingnya mati, saudara-saudara. Ternyata istrinya ini juga tidak kunjung sembuh. Bahkan semakin parah. Dan akhirnya ibu petani ini mati. Pada saat mati, teman-temannya pada datang. Begitu banyak. Lalu si petani ini harus menyembelih sapinya. Dan sapi itu pun akhirnya mati. Sekarang tinggal si tikus, dia melihat peristiwa-peristiwa itu dengan meneteskan air mata. Saudara yang terkasih, cerita ini mungkin dan memang ini sebuah fiksi, cerita rekayasa. Tetapi sebetulnya dari cerita ini mengandung unsur pendidikan moral di dalamnya. Artinya apa? Jangan pernah kita menyepelekan hal-hal yang dianggap kecil, dianggap sepele, nggak ada artinya. Bagi ayam, wah itu bukan urusan saya. Kamu mau dalam bahaya kayak emang gue pikirin, bukan urusanku. Untuk kambing juga begitu. Untuk sapi juga begitu. Bahkan ular pun begitu. Tetapi yang namanya bahaya, tetap bahaya, saudara-saudara. Sekecil apapun. Jadi dalam cerita ini, saya mengambil kesimpulan, ada bahaya tetapi dianggap enteng. Peringatan diteriakkan tapi masih tidak sadar, bahkan dianggap sesuatu yang mengada-ada. Bahkan dianggap cuek saja. Lain ceritanya kalau mereka mau membantu si tikus saat sedang bermasalah. Tetapi karena tidak ada yang saling membantu, tidak ada kepedulian akan masalah ini, bahkan menganggap itu hanyalah sesuatu yang sepele, yang mengada-ada, maka akibatnya semua binatang di situ mati, saudara-saudara. Kelihatannya cerita ini hanya sebuah rekayasa cerita. Tetapi kalau saya duduk diam dan saya merenungkan, mengandung unsur pendidikan moral yang sangat tinggi. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang dalam keadaan bahaya. Tetapi terkadang kita tidak mau melibatkan diri untuk memberitahu. Karena mungkin kita berpikir kalau saya beritahu, ya kalau orangnya terima. Lah kalau tidak terima, dia jadi salin musuh sama saya. Berubah memusuhi saya, bagaimana? Kisah ini
menggambarkan ketidakpedulian terhadap hal-hal yang dianggap sepele, padahal itu sangat penting. Kalau bagi saya, kita yang sudah ngerti, ya kita mesti memberitahu kepada orang. Perkara orangnya dikasih tahu ini bahaya, tapi tetap tidak mau tahu, itu sudah bukan urusan kita. Darahnya sudah tidak tertanggung. Nampaknya sepele, tetapi sangat penting sekali. Saya pernah membaca sebuah falsafah Cina yang kisahnya mirip seperti yang tadi saya ceritakan, tapi berbeda, saudara. Di falsafah Cina itu judulnya adalah kalahnya sebuah kerajaan hanya karena satu buah paku. Ceritanya bagaimana? Ceritanya adalah ada seekor kuda yang paku. Ini kan kakinya kuda biasanya ada tapal kudanya ya, terbuat dari besi, saudara. Nah itu pakunya itu lepas satu, saudara. Pertama dia membodot keluar dan lepas. Tapi dianggap sepele, sudahlah biar saja. Toh masih ada yang lain. Tetapi saudara, lepasnya dari satu buah paku, itu membuat tapal kuda itu tidak memiliki daya rekat yang kuat di kakinya. Sehingga paku-paku yang lain pun akhirnya mulai goyah. Dan karena lepas, kuda itu tidak bisa berlari dengan cepat. Karena kuda itu tidak bisa berlari, saudara-saudara, maka surat penting, pesan dari seseorang yang harus memberitahu kepada kaisar tidak kesampaian. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya kerajaan itu hancur. Hanya karena surat penting yang seharusnya disampaikan kepada kaisar. Dan kaisar itu mempersiapkan kereta perangnya dan orang-orang tentara-tentaranya. Tapi karena pesan itu tidak sampai, akibatnya negara itu, kerajaan itu bisa dihancurkan dengan mudah. Falsafah Cina ini nampaknya sepele, tetapi juga mengandung unsur moral yang sangat tinggi. Yang artinya jangan pernah menganggap hal-hal yang kecil itu dianggap sepele. Laksanakan saja tugas sekecil apapun, karena sekecil apapun itu tugas akan berdampak sangat luar biasa. Nah ini yang harus kita mulai sadari, Bapak Ibu. Ada banyak sekali kita ketika mendapatkan tugas, mungkin dengan mudahnya kita berkata, oke, saya laksanakan. Kan biasanya begitu, saudara. Kalau kita mendapat tugas, kita berkata apa? Siap laksanakan. Tetapi apakah benar hal ini dilaksanakan? Atau kita anggap sepele? Ini mah kecil, gampang, ini saya bisa lakukan, saudara-saudara. Jadi, jangan anggap enteng tugas sekecil apapun. Jangan anggap enteng. Jikalau itu berbahaya, itu membuat sebuah celah yang besar, saudara-saudara. Kenapa? Kalau saya perhatikan, dosa itu selalu dikaitkan dengan kehidupan moral. Padahal ada banyak hal yang sebetulnya tidak berurusan dengan moral, tetapi itu sangat penting dan diabaikan oleh, mohon maaf, para pemimpin gereja. Bahkan jemaat juga menganggap enteng, menganggap sepele. Yang selama ini saya terus gembar-gemborkan,
yaitu tentang siapa nama Tuhanmu. Mungkin saudara berpikir, Pak Lukas dari dulu kok ngomongnya nama saja. Memang kita sudah melewati 21 tahun yang lalu kita mengerti ini. Tapi anehnya sampai hari ini, masih banyak orang yang menghujat hanya karena orang memanggil nama Bapa Yahweh. Bahkan mereka berkata bahwa kita ini aliran Yahweisme. Lalu kalau begitu Allahisme bagaimana saudara? Kalau dia berani berkata seperti itu, saya pun bisa berkata, yang lain itu aliran Allahisme. Tuhan asing yang tidak dikenal oleh bangsa Israel. Jangan anggap sepele. Ini basic keselamatan kita ada di sini, saudara. Karena apa? Karena ini adalah pokok. Kita harus ngerti pemilik Shamayim itu siapa. Dari pembelajaran saya yang dulunya anti dengan kekristenan, akhirnya Tuhan izinkan saya memahami bahwa namanya adalah Bapa Yahweh. Saudara pikir pendeta-pendeta tidak tahu? Tahu saudara. Tapi mereka menganggap sepele. Yang penting itu kasih. Wah, kasih mah di luar sana banyak saudara. Kalau kita kasih, bahkan saya berani berkata, seharusnya para pengagung Bapa Yahweh, orang yang sudah mengerti namanya, berani adu karakter. Adu karakter itu artinya kita berani menunjukkan kepada mereka bahwa kami berbeda. Tetapi ternyata orang-orang yang seharusnya memberitakan namanya, mereka tidak berani saudara. Dengan alasan yang dibuat-buat, diputer-puter. Dengan berkata, untuk pendekatan. Kalau saya tidak, saya ngerti nama ya sudah, itu saja. Sejak saya mengerti, saya tidak akan lagi berkata, Tuhan kita Yeshua HaMasyiah, atau Yesus Kristus, atau Isa Al-Masih. Keliru saudara. Yeshua ya Yeshua saja sudah, nggak usah ada Yesus Kristus, nggak usah ada Isa Al-Masih. Itu nama yang asing bagi orang Israel. Terlepas dari para Allahisme ini yang mengatakan bahwa itu sesat, nikmati saja kesesatanmu. Kalau saya berkata bahwa Tuhan kita itu adalah Bapa Yahweh yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMasyiah. Saya juga kemarin mendapatkan WA dari seseorang yang mengatakan, kenapa ya selama ini saya melihat orang yang konsekuen dalam penyebutan nama hanya Pak Lukas. Yang lain mesti campur-campur, saudara. Saya berpikir mungkin mereka menganggap ini sesuatu yang sepele. Mungkin menganggap ini sesuatu yang kecil. Yang penting itu kasih. Kalau kasih, saya yakin semua agama mengajarkannya. Tetapi siapa pemilik Shamayim, siapa pemilik surga, siapa Tuhan kita, itu harus jelas. Barangkali saya menyampaikan materi ini, ada seorang pendeta yang mendengar. Mungkin saudara adalah pendeta. Apakah saudara berani mengambil sikap bahwa ini bukan sesuatu yang sepele, tetapi sesuatu yang penting? Kalau Anda sudah mengerti nama Bapa, apa sih yang Anda takutkan? Takut tidak dapat pelayanan? Takut jemaat lari? Takut pelayanan Anda ditutup? Saudara, saya pernah ngalami 21 tahun yang lalu. Tetapi saya tidak peduli, karena saya percaya ini adalah merupakan penggenapan nubuatan di akhir zaman. Dan kalau saya tunduk pada firman Tuhan, maka Dia sendiri yang membelakan kehidupan saya. Begitu juga dengan saudara sekalian.
Saya katakan jangan takut. Nggak usah berdalih macam-macam. Nggak usah mengatakan, oh nanti begini, begitu. Nggak usah. Anda ngerti namanya, sebut saja nama yang benar. Jangan takut. Ini akhir zaman. Jangan biarkan jemaat yang engkau gembalakan menjadi binasa karena salah nama. Hal yang kedua, yang mungkin dianggap sepele, yaitu apa? Gosip. Orang menggosip itu kan dianggap sepele. Orangnya masih ke kehilat kok, masih ke gereja kok. Betul nggak Bapak Ibu? Dianggap nggak bermasalah. Kita dengan mudahnya membicarakan keburukan orang. Dengan mudahnya kita menancapkan paku-paku beracun ke dalam orang lain. Sehingga orang lain ikut memusuhi. Saya beritahu, hal yang seperti ini memiliki kadar penghancur lebih besar daripada orang melakukan perzinahan. Orang berbuat zina itu jelas salah karena firman Tuhan katakan jangan berzina. Itu Torah, saudara-saudara. Tetapi jangan Anda pikir dengan menggosip kemudian bertengkar itu saudara anggap sepele. Saya katakan daya rusaknya lebih besar dari orang berbuat zina. Kalau orang berzina, orang mencuri, itu salah bukan? Salah, tapi dosanya yang tanggung orang itu sendiri. Bersama dengan lelakinya atau perempuannya. Tetapi kalau gosip dan bertengkar, ini daya penghancurnya luar biasa, saudara. Sebuah gereja besar akan berantakan kalau ada satu manusia toksik. Manusia yang senang bertengkar. Dan kalau dia sudah menyebarkan racun, maka manusia yang lain yang sudah kemasukan racun itu, dia akan timbul ketidaksukaan dengan orang yang dibicarakan. Timbul kebencian, timbul kepahitan hati. Dosa Anda sama bahkan lebih besar dari perzinahan. Apalagi kalau saudara sampai tidak suka dengan seseorang, lalu saudara tambahkan, sebarkan lagi kemana-mana. Daya perusaknya semakin melebar, Bapak Ibu. Coba kita pakai logika. Cara setan untuk menghancurkan manusia itu tidak hanya dari sisi moral saja. Tidak. Dia pasti ketahuan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan begini. Itu gampang, saudara. Kelihatan. Tapi kalau dosa gosip nggak kelihatan. Cerita ke sana kemari. Hal-hal yang buruk. Kemudian bertengkar. Nggak suka dengan si A, dia cerita. Oh kamu tahu nggak si A itu begini-begini. Orang yang tidak tahu apa-apa, akhirnya tahu. Timbul kecanggungan, saudara. Ada banyak hal yang istri saya tidak perlu tahu kalau saya konseling. Kenapa? Karena kalau saya memberitahu, tahu nggak Mam, si A itu ternyata kok begini. Istri saya dengan orang lain yang dikenal akan jadi canggung. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau sudah canggung, akan timbul rasa ketidaknyamanan. Nah itu sudah energi negatif yang masuk. Setelah tidak nyaman, akhirnya akan meningkat lagi, nggak pingin ketemu. Akhirnya meningkat lagi, timbul roh kepahitan hati. Oh ternyata orang ini kok begini-begini. Ayo coba kita perlu bertanya, apakah kita termasuk pelakunya? Sehingga ketidaksukaan kita dengan si A, si B itu menyebar
Dan saya katakan orang-orang yang jenis seperti ini adalah orang toksik, saudara-saudara. Dalam kitab suci itu dijelaskan tentang adanya sesuatu yang dianggap sepele oleh Yosua. Saudara tahu Yosua ini adalah pahlawan perang, pilihan dari Mose. Dan setiap kali dia melakukan peperangan selalu menang. Bahkan kota besar, itu pun yang namanya Yeriko, itu kan kota besar. Itu bisa ditaklukkan oleh Yosua. Tetapi pernahkah saudara menyadari bahwa Yosua itu pernah menganggap remeh 3 tempat yang berakibat fatal di kemudian hari. Mari kita baca firman Tuhan atau kitab suci kita di dalam kitab Yosua pasal 11 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Yosua 11, 22, 23. Tidak ada lagi satupun orang enak yang masih ada di negeri Bani Israel. Hanya beberapa tinggal di Gaza, di Gad, dan di Asdod. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, sesuai dengan semua yang telah Yahwe firmankan kepada Mose. Dan Yosua pun memberikan negeri itu sebagai pusaka kepada kelompok-kelompok mereka, menurut suku-suku mereka, dan negeri itu pun telah berhenti dari perang. Akibat Yosua mengalahkan Yeriko, maka tempat-tempat kecil tentu dengan mudah disingkirkan oleh Yosua. Tanpa terkecuali 3 tempat ini. Seharusnya Yosua memerangi 3 tempat ini. Gaza, Gad, dan Asdod. Tapi sayang sekali Yosua meremehkan 3 tempat ini. Dia berpikir kalau Yeriko saja mampu saya taklukkan. Masalah Gaza, Gad, Asdod itu mah gampang. Memang selagi Yosua masih hidup, gampang saudara. Karena memang dia seorang pahlawan perang. Dan dia ngerti bisa memonitor situasi dan keadaan. Tetapi ketika Yosua mati, berakibat fatal. Saya seringkali mendengar adanya kasus dalam keluarga. Rebutan warisan. Pernah dengar ya Bapak Ibu? Rebutan warisan. Karena apa? Karena orang tua itu menganggap remeh. Seharusnya orang tua, mumpung dia masih hidup, harusnya dia sudah mulai membagi-bagi. Tanah ini untuk si A, tanah ini untuk si B, tanah ini untuk anak saya yang terakhir. Harusnya mulai dibagi. Bikin sebuah pernyataan. Sehingga kelak sekali waktu dia dipanggil Tuhan mati, maka anak-anak nggak akan ribut warisan. Betul nggak Bapak Ibu? Ini dianggap sepele, dianggap itu urusan nantilah. Kenapa harus seperti itu? Sebagai orang tua harusnya sudah mempersiapkan agar kelak ketika saya mati, setidak-tidaknya anak-anak saya tidak bertengkar hanya masalah warisan. Siapkan dulu. Sekarang saudara punya hukum Loa. Coba buat hukum Loa. Law of attraction, hukum daya tarik menarik. Apa yang akan saudara berikan kepada anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, harus disiapkan. Jangan dianggap sepele, saudara. Saya seringkali menerima pengaduan dari banyak orang yang ribut hanya masalah warisan. Dan kalau sudah bicara warisan, saya selalu membuat sebuah pernyataan. Abaikan saja. Toh itu bukan hasil kerjamu sendiri. Kamu diberi, terima saja. Kalau tidak, abaikan.
apalagi kita ngerti hukum daya tarik-menarik. Kalau engkau pakai hukum daya tarik-menarik, engkau akan mendapatkan jauh lebih besar dari warisan yang diberikan oleh orang tuamu. Kenapa harus bertengkar? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya katakan jangan anggap enteng. Yosua sudah menganggap enteng 3 tempat yang dianggap kecil dan diremehkan. Sehingga di akhirnya Israel mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Nanti kita akan bahas tentang 3 tempat ini. Seberapa dahsyatnya sesuatu yang dianggap remeh oleh Yosua ternyata berakibat fatal. Saya tidak bisa menyelesaikan ini pagi ini. Saya akan sambung besok supaya kita menyadari bahwa kita mesti berhati-hati. Ada hal-hal yang dianggap kecil, jangan Anda sepelekan. Karena itu akan menjadi bertambah besar. Saya ambil contoh sebagai ilustrasi yang terakhir. Saudara pernah punya makanan beli ya yang bungkusnya plastik? Pernah punya ya? Yang plastiknya itu kalau disobek itu angelnya luar biasa. Pernah ya Bapak Ibu? Saya kadangkala memberitahu kepada cucu-cucu saya. Karena kalau misalnya saya belikan makanan potato atau apa gitu ya, itu nyobeknya pokoknya kuat-kuatnya brut gitu. Sehingga apa? Brol, berantakan. Saya kasih tahu. Coba lihat, bungkus ini di ujung sebelah kiri itu ada cenggoean kecil. Tahu cenggoean? Ada robekan kecil. Itu sebetulnya adalah tempat untuk merobek. Tekstur dari plastik tersebut ketika yang ada cenggoeannya itu ditarik, dia akan mudah, saudara. Tapi kalau tidak melalui cenggoean, ditarik gini nggak akan bisa. Apalagi kalau dipaksa, diambil dari rosnya tengah, tarik gini pasti akan berantakan. Nah sekarang coba kita pikir, plastik yang begitu sulit dirobek, bisa dengan mudah dirobek karena diberi celah sedikit. Betul ya Bapak Ibu? Ada celah sedikit. Begitu celah ini ditarik, dia akan robek secara rapi. Saya menggunakan kata-kata yang hidup, yaitu celah. Kadangkala kejahatan itu timbul bukan karena rencana, tetapi karena ada celah untuk orang bisa melakukan kejahatan. Sehingga dia berpikir, nggak masalah. Toh, saya anggap ini sesuatu yang sepele. Saudara yang terkasih, saya pernah menyaksikan sebuah video, yaitu tentang suami istri yang melakukan perzinahan di luar. Suaminya ini nampak rohani, tetapi di luar dia melakukan perzinahan. Orang lain tidak tahu, saudara-saudara. Dan ternyata yang disebut suami ini, dia mati. Justru di mana? Di perutnya seorang pelacur. Dan ini sebuah cerita, tapi cerita fakta, saudara. Beberapa tahun yang lalu, pagi-pagi ketika saya selesai doa pagi, saya berdiri di depan situ, saya didatangi polisi. Pak polisi ini datang sambil membawa KTP, dia berkata begini, Pak Pendeta kenal nggak dengan orang yang ada di KTP ini? Saya lihat, oh maaf saya nggak kenal Pak. Kenapa ya? Ada apa dengan orang ini? Ini kan agamanya Kristen, alamatnya Magelang. Barangkali ini jemaatnya Pak Pendeta.
Saya bilang bukan. Saya nggak tahu itu dari gereja mana. Tapi ini bukan jemaat kami. Terus ada apa dengan orang ini, Pak? Lalu Pak Polisi ini bercerita bahwa orang ini mati di atas perutnya seorang pelacur di Bandungan, saudara. Bayangin bagaimana rasa malunya. Dia setia ibadah, tetapi ternyata dia menjadi pelanggan tetapnya di situ. Nampaknya sepele, bukan? Tetapi kita mesti berhati-hati, saudara. Saya lakukan ini, orang lain juga nggak tahu kok. Gampang lah itu, dianggap sepele. Dan hasilnya sangat mengerikan. Dan saya ingin kita semua waspada dengan hal-hal yang kita anggap sepele, tetapi sebetulnya membawa dampak yang sangat besar. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Untuk kisah selanjutnya, saya akan sambung besok. Karena kita tidak punya waktu lagi. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah kami menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan pemahaman yang dalam kepada kami, bahwa kami mesti berhati-hati dan tidak menganggap sepele hal-hal yang kecil, karena itu akan berdampak sangat besar. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Ada, kita akan dengar. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info donor darah. Akan dilaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 9 pagi di Kehilat Aleph Tau. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat, dapat mendaftar di kantor Kehilat. Ibadah tutup tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah sahabat digabung hari Jumat. Dan akan dibuka sesi kesaksian pada saat ibadah tutup tahun. Bagi jemaat yang rindu untuk bersaksi, dapat mendaftar di kantor Kehilat paling lambat pada hari Minggu 26 Desember 2021. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada esok untuk kami beribadah kembali, berjumpa dengan Engkau secara roh. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu, jaga lindungi mereka sampai di rumah. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehi rotsa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken yehi rotsa. Yesa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotsa.
Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne, kau friat matka ufri fahem teka shekar alapeka wa esterojoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Amin. Baruk tanah kaum misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata beboy kau, faruk ata betsetika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yeshua Hamasya wa ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Yevarekeka Veishmereka Yevarekeka Yahweh Yahweh Anaeleka Viguneka Yevarekeka Veishmereka Yevarekeka Isa Yahweh Anaeleka Viguneka Hashem leka Shalom, shalom. Hashem leka Shalom, shalom. Yevarekeka Veishmereka Yevarekeka. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.